Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ketika saya masih SMA, saya punya adik busuk atau ragil, namanya Widya Stono, dipanggilnya Widya atau Bawor. Nah, pada suatu hari itu musim layangan. Biasa kalau musim layangan itu ayah saya itu bikin layangan untuk anak-anak lain. Bikinnya sampai 10, 20 itu hanya itu bermain anak-anak. Termasuk saya yang udah SMA aja bermain layangan itu. Karena nggak heran waktu itu sampai orang-orang tua juga pada bermain layangan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Nah, waktu itu adik saya itu ya menggunakan layangan, ya mengendalikan layang-layang itu udah terbang dan biasa pakai benang gelasan karena untuk sambutan juga. Lalu saya juga di sebelahnya juga mengundah layangan, ya terpaut berapalah 20 meter gitu. Dekat lah. Ya. Nah, waktu itu anginnya besar ya. Kalau layangan adik saya itu yang radi itu yang masih kelas 1 SD itu kelas stabil, tapi saya mau buat mabik gitu. Nah, tiba-tiba gatot gini antara benang saya dengan benangnya dia. Nah, gatot adik saya itu tenang aja gini, nggak diudul, nggak apa deh, ulur enggak, ditarik juga enggak. Tapi saya yang panik gitu. Saya serong apa dudul. Lalu dia yang putus layangan, putus benang, terbang bagaimana? Saya karena kurang sabar, saya nggak sabar. Lalu saya mendekat, lalu diputar gini ya, lepas lagi, lalu menjauh lagi. Tapi enggak. Saya melihat pada adik saya itu kayaknya kecewa banget. Tapi saya juga menyesal sekali. Saya masih pegang layangan terbang, dia sudah putus. Nah itu satu minggu atau 2 minggu sebelum keluarga kami pindah ke Sumatera untuk mengikuti Transabri. Saya ditinggal di Purwokerto, ya. Karena saya masih kuliah waktu itu. Tapi setelah lepas dari itu, bertahun-tahun saya merasa masih menyesal aja, nggak enak, kasihan gitu. Hanya waktu sudah tahun 2020 kita semua punya HP, saya menghubungi dia dan saya bilang waktu masih kecil saya buka lagi, maaf ya, War, bisa saya telah memutuskan layanganmu, saya menyesal gitu. Malah dia yang lupa, iya. Oh iya betul itu cerita, dia pasti ingat dikit-dikit gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi saya kemudian pernah bersalah karena itu adalah kurangnya kesabaran saya pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kesabaran itu sangat penting karena sanggup menunjukkan cara hidup dan kualitas iman kekristenan kita. Kita akan membuka Alkitab kita, surat Roma 12 ayat 12. Surat Roma 12 ayat 12. Cuma satu ayat saja dulu. Roma 12 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersuka apa datang juga? 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang namanya
sabar ini, kesabaran. Karena dari zaman dulu sampai sekarang itu rasanya sifat sabar ini sulit sekali dihilangkan pada setiap orang. Apalagi zaman sekarang yang serba teknologi canggih dan serba instan, itu ketidaksabaran mudah sekali muncul. Kalau yang namanya WA atau WhatsApp itu sesungguhnya bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Malah seringnya justru pada baper itu, keluar hanya karena ya udah persangka atau apa, keluar. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya memang medsos itu sarangnya itu baperan gitu ya. Kalau kita melihat kalau dari kaum sebelah ada yang namanya Suma, Doditan, Irena Dono, itu memang bikin mangkel banget ya. Mereka ngarang-ngarang cerita berprasangka. Padahal kalau kita buka agama sebelah itu entah seperti apa ya. Nah, banyak sekali orang yang mempunyai sifat tidak sabar atau minim kesabaran, mudah naik darah dan mudah emosi atau marah. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Amsal semakin menegaskan kepada kita. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hanya sifat sabar saja yang dimiliki seorang bisa melebihi seorang pahlawan. Sementara orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Apakah ini berlebihan? Saya kira enggak. Kalau sebelum seseorang yang mau berangkat perang, tentara sebelum berangkat berangkat berperang, sebelum menguasai kota atau menguasai bangsa lain yang jadi rival atau koloni kita, biasanya dari kita sendiri harus bisa menguasai diri kita. Jangan diberita langsung ujuk-ujuk nyerang, nggak bisa seperti itu. Paling tidak ada latihan, ada persiapan, ada teknik taktis, ada apel, itu pengarahan dan sebagainya. Harus menahan diri, sabar dulu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Roma 12 ayat 12 ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Di surat Roma ini ditulis Paulus ditujukan untuk jemaat di Roma, di mana karakter orang-orang Roma biasanya temperamental, mudah tersulut emosinya, mudah marah, beringas, naik darah, tidak sabar, suka adu otot. Ya kalau kita melihat itu di Roma ada Kolosium, tempat mengadu gladiator itu. Jadi orang-orangnya itu tidak sabaran, mudah emosional. Maka surat ini ditujukan Paulus kepada orang Roma dengan memberikan peringatan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita sekarang membawai kata kesesakan. Kesesakan itu identik dengan kesulitan atau kesusahan, persoalan atau masalah. Nah, kata kesesakan yang ditulis oleh Paulus ini dari kata Yunani hupomone, mirip upamane ya, hupomone. Jadi hupomone ini, kesesakan ini ibarat pohon kaktus yang tumbuh di padang gurun. Kok bisa tumbuh? Ya karena akarnya itu berusaha untuk mencorok ke dalam
menjangkau air sehingga pohon kaktus itu bisa tumbuh. Dan kalau kita melihat kaktus itu sesungguhnya tanpa daun, hanya seperti batang yang tumbuh itu, tapi bisa bertumbuh. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan. Nah, kesabaran menurut kekristenan atau firman Tuhan ini dikatakan di sini, kesabaran adalah kesanggupan seseorang untuk hidup tenang, bertahan dalam keadaan terhimpit, terjepit, kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah akan menjawab dan menyelesaikan segala sesuatu. Karena Allah itu baik. Jadi kesabaran definisinya adalah kesanggupan seseorang untuk hidup dengan tenang, bertahan dalam keadaan terjepit, terhimpit, kondisi yang tidak menyenangkan, dengan keyakinan bahwa Allah itu akan menjawab dan menyelesaikan segala sesuatu atau persoalan kehidupan kita, karena Allah itu baik. Di kesanggupan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang tidak menyenangkan itu biasanya itu berakhiran id, ya mungkin kita dengar ya, berakhiran id. Sakit tidak menyenangkan, kejepit, kecetit, pahit, nyelkit, melilit, selulit, agar duit tidak punya duit, amat sulit, sempit itu gak enak. Pelit, mau obat mabit, amat sulit, pahit, ya itu berakhiran itu gak enak semua. Atau yang berakhiran itu ya, resah, gelisah, marah, begah, orang betah, lumrah, susah, lelah, lemah, gerah, barah, kerah, parah, kalah, salah, sepah, sumpah serapah, tulah. Ya gak enak kita itu. Nah, itu situasi dari seseorang yang terjepit, tetapi ada kesanggupan karena ada harapan optimis bahwa Tuhan akan menjawab dan melepaskan dari semuanya itu. Oke, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Sekarang kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 7. Yakobus maju 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim hujan musim semi. Jadi kesabaran itu seperti menantikan kedatangan Tuhan. Kalau menantikan kedatangan Tuhan itu situasinya di mana? Apa cuma menanti aja leha-leha, ongkang kaki, tidak bergerak melakukan kegiatan? Enggak. Kalau menantikan kegiatan Tuhan, paling tidak itu ada saat teduh, disiplin rohani yang membaca firman, berdoa, pujian, ibadah, penyembahan, menjaga kekudusan, ya, berbuat baik, itu adalah menunggu kedatangan Tuhan. Agar kita ketika Yesus datang, kita kedapatan sempurna dan setia. Jangan
Jangan-jangan Tuhan pernah berkata nantinya, ketika aku datang, apakah dijumpai iman dari seseorang? Seakan-akan ragu, seakan-akan skeptis, pesimis. Apa iya kalau aku datang nanti nggak ada iman lagi? Bisa terjadi, bisa. Nah, kemudian kesabaran itu seperti apa? Kesabaran itu seperti petani yang menantikan hasil yang berharga. Seorang petani itu tidak bisa juga leha-leha. Tidak cuma berdiam di bawah pohon, duduk-duduk, nggak bisa seperti itu. Seorang petani harus aktif. Di Karangbiru, di depan rumah kami itu kan ada sawah ya. Dulu sawah itu sekarang di ladang. Jadi kalau saya lihat itu, pertama itu kalau dari tanah kering, pertama tanah diairi air sampai tergenang sampai beberapa hari, dan melalui air itu diharapkan tanahnya akan menjadi gembur, amoh ya, lunak. Itu tahap pertama. Setelah lunak baru dibajak pakai traktor atau pakai kerbau. Habis dibajak lalu dibuat persemaian, ditabur dulu padi-padi agar tumbuh sekitar satu kilan ini ya, dari satu petak aja. Setelah itu baru dicabuti semua, ditanam oleh beberapa orang, mundur karena tandur itu ditata cara mundur gitu. Nah, ditata, dikasih pupuk. Apakah itu cukup? Enggak, kalau dibiarkan aja nanti kalau kering gimana? Dijaga pengairannya agar terus airnya segini-segini. Kalau udah agak tinggi, apalagi yang diperbuat? Dijaga, jangan-jangan ada keong racun atau keong kuning yang suka makan akar-akar padi sehingga mati. Lalu apa? Dijaga dari belalang. Kalau kita melihat orang-orang cari belalang di sawah itu, ditangkapi juga dimasak, kita enak ya, dibuat oseng-oseng. Saya pernah makan itu belalang yang dioseng di paketingan di tempat saudara. Itu sama istri makan belalang, oseng-oseng enak, gurih kemeriyek. Nah, lalu dijaga dari ular. Ular itu disemprot. Apalagi? Burung. Nah, burung itu belakangan kalau udah tumbuh padi. Gulma apa? Ya dari gulma. Makanya ada kata matun itu dicabuti rumput-rumputnya di antara sela-sela pohon padi, karena itu mengganggu. Itu gulma ya, betul. Baru terakhir dijaga dari burung. Tikus juga. Malam-malam harus keluar disenteri. Apalagi? Kalau dari burung dibuat orang-orangan di sawah, di sawah. Ditarik kloneng nanti pada kabur sama itu burung-burung. Habis itu menguning dan bisa dipanen. Nah, dipanen pun nggak sampai situ, harus dibikin beras, diselipkan. Jadi prosesnya lama, nggak cuma sehari aja, tapi bisa sampai bulan-bulan. Jadi kesabarannya seperti itu, kesabaran dan melakukan tindakan untuk menyambut panen. Karena seorang petani pasti sangat optimis akan hasilnya. Jadi dia sangat tekun merawat dan bekerja sesuai dengan aturan di dalam bercocok tanam. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, jadi kesabaran tidak membuat seseorang menjadi putus asa, tetapi terus bersemangat. Ini karena kesabaran. Kemudian ada dua hal yang perlu diwaspadai menyangkut
keadaan yang bisa merusak kesabaran. Yang pertama, biasanya muncul keadaan terdesak. Kalau sudah terdesak, orang itu tidak sabar. Contohnya Saul Raja Israel. Nah, Saul Raja Israel itu negara Israel dikepung oleh Filistin, tentara ribuan. Bangsa Israel dan tentaranya panik luar biasa. Nah, untuk mengatasi ini, mereka menantikan Samuel. Dia seorang nabi dan juga seorang imam. Itu bisa melakukan sesuatu. Ya. Ditunggu-tunggu Samuel untuk datang. 1 hari, 2 hari, 1 minggu nggak datang-datang. Nah, tentara juga mulai panik, mulai ada yang kabur lari gitu. Nah, karena nggak datang, si Saul ini tidak sabar sehingga dia membuat mezbah sendiri, korban bakaran dan korban keselamatan sendiri yang bukan haknya. Sebenarnya itu kan haknya siapa? Haknya Samuel, seorang imam ya. Tapi dia mengambil alih. Nah, yang terjadi Tuhan marah. Nah, karena marah, Saul ditolak dan diserahkan kepada Samuel untuk mencari penggantinya, yaitu Daud. Gitu. Ya, betul. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya karena tidak sabar. Artinya sabar aja, tunggu aja. Kalau tidak sabar mengikuti rencana Tuhan, nanti hasilnya baik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ada ketidaksabaran? Kalau orang sakit gimana? Doa dulu apa rumah sakit dulu apa dukun dulu? Tergantung iman ya. Saya sudah sakit berbulan-bulan, sakit pertama, sakit lambung itu bingung, doa udah, obat sudah takar kilo lah. Macam-macam warnanya obat itu dimakan tiap hari nggak sembuh. Makanan sedikit. Hanya ketika saya cerita ya ini yang dulu itu. Jadi ketika ada orang menawarkan ke dukun, saya ke dukun. Ya dukun di Wangon. Tapi nampaknya itu sembuh. Tapi sesungguhnya itu penipuan. Kalau saya sabar sedikit sembuh udah. Karena setelah itu saya berkali-kali sakit lambung itu bisa sembuh. Cuma dengan sukralfet, minum sukralfet sembuh. Artinya apa? Sebenarnya itu tipuan. Tapi makanya saya bertobat lagi. Tuhan ampuni saya ini. Tobat. Betul. Minta didoakan Pak Beni, juga didoakan Pak Joy. Saking putus asanya saya nggak sabar betul. Kalau orang diperhadapkan seperti itu, sementara anak menangis, Pak jangan mati dulu. Istri Saya kewin, nanti gimana saya belum nikah. Tapi gimana? Ya saya dibuat-buatkan berusaha untuk bisa buat geletak sampai berbulan-bulan. Kedua, apa yang membuat kesabaran kita pupus? Itu adalah keadaan emosi atau marah. Kalau orang emosi dan marah itu biasanya kesabarannya hilang. Makanya perlunya kita menguasai diri, perlunya kita punya kesabaran. Nah, kita mengambil contoh di sini adalah Musa. Musa ketika memimpin perjalanan Israel keluar dari Mesir sampai di padang gurun Sin, mereka kekurangan air untuk umat Israel dan juga untuk ternak. Musa dikepung, dikerubuti sama orang-orang, marah-marah. Apakah engkau akan mengajak saya untuk mati di sini?
Oh, mungkin kalau dikecam, disumpah serapah si Musa itu. Ini Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya ini? Ya sudah, kamu berbicara aja ke bukit gunung batu itu. Minta agar keluar air. Nah, berbicara aja pakai tongkatmu angkat aja. Nah, tapi Musa masih makhluk, nggak sabar ya. Dengan orang-orang Israel di luar, pengennya ya orang Israel mati aja, tahu. Lalu apa yang terjadi? Musa itu bukan berbicara kepada bukit seperti yang diperintahkan Tuhan, tapi Musa malah memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dah. Memang keluar air biur, silakan kalian minum dan ternak kalian diminumi juga. Tapi saat itu Tuhan menegur Musa. Musa, apakah kau nggak percaya kepadaku? Kau melanggar perintahku. Saya cuma menyuruh berbicara saja, bukan memukul. Itu mengajarkan kekerasan gitu kira-kira. Akhirnya apa? Nah sekarang ketahuilah, sekarang kamu dan seluruh Israel nggak bisa masuk Kanaan. Cuma gitu aja. Yang digiring pada pasien nggak bisa masuk karena kan malah berputar-putar terus 40 tahun untuk terjadinya generasi baru yang masuk ke Kanaan. Itu karena kan tidak sabaran juga. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, pada bulan lalu itu bulan September ya, saya melihat di medsos tentang KDRT. KDRT dilakukan oleh siapa? Oleh seorang pendeta. Saya kaget. Pendeta itu namanya Moses Hendri dari Surabaya. Terlihat memukuli istrinya, di depan anaknya. Padahal umurnya besar banget itu ya. Lari kejar lagi, pukul lagi, Nah, Moses Hendri ini ternyata jadi seorang pendeta, dia juga seorang lawyer, pengacara, dan anggota DPR dari Partai Hanura. Hanya kan dilaporkan ke polisi, lalu ditangkap, dan diancam pidana 5 tahun. Tapi sebelum dia diancam ini, kebalik nuntut suami kepada istrinya juga sama itu. Saling menyalahkan. Itu. Jadi kenapa kok harus ada KDRT di keluarga pendeta begitu ya? Bagaimana dengan jemaatnya? Saya yakin di sini nggak ada KDRT ya. Ya di luar mungkin ada. Tapi di sini puji Tuhan semuanya orang yang lemah lembut, baik hati, jujur dan pemurah. Amin. Amin. Oke. Nah, kapan kita bisa teruji kesabarannya? Di mana kita dalam praktek sehari-hari kita teruji kesabarannya? Di pom bensin. Saya pernah ya udah mau masuk tiba-tiba dari sudut motor plat merah. Aduh, saya pengen ngomong gitu. Ya pegawai saya juga pegawai negeri, saya memang anti bisa itu. Soalnya seorang pegawai negeri itu harus meneladani orang lain karena digaji oleh pemerintah, digaji dari bermacam-macam golongan agama, yo. Harusnya jadi teladan, doakan saya. Tapi enggak lah, nanti ramai. Tapi sih bisa menanggung, gak apa-apa. Lalu ada juga kemarahan terhadap pasangan kita. Karena pasangan kita terus-terusan main HP. Marah kepada anak main HP. Saya punya saudara itu datang ke rumah saya 3 orang. Ya masih muda semua, bapak, ibu dan anak. Datang ke tempat saya, pada pegang HP semua. Ya gimana saya nangoni nih gini jatuh dari kanti yang tinggi. Ya itulah teknologi sekarang itu. Ya,
marah pada anak yang tidak hormat pada orang tua. Nah, itu dari kesabaran jadi kemarahan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah figur yang mesti kita teladani di dalam kesabaran. 3 tahun mendidik muridnya untuk menjadi seorang penginjil, menjadi penginjil, untuk mengembarkan Injil, memuridkan orang lain. Walaupun muridnya karakternya macam-macam, bahkan sampai bertengkar murid-muridnya tentang siapa yang terbesar, tapi Yesus tetap sabar. Dia tetap menghargai proses pertumbuhan pendidikan murid-muridnya. Di Taman Getsemani, ketika menjelang puncak karya Tuhan Yesus di kayu salib, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Itu bukan berdoa, tapi sebenarnya komunikasi dengan Bapa. Murid-muridnya tidur semua. Aduh, artinya itu berjaga-jaga doa bareng jauh. Tidur, digugah sampai 2 kali. Digugah, bangun, tapi tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Gak sampai situ, ada muridnya yang menyangkal Yesus ketika sedang ditangkap diadili. Bahkan murid yang lain pada kabur. Sebenarnya ya kalau bagi kita Yesus mungkin bisa marah-marah gitu ya, marah, murka, marahnya meledak-ledak. Tetapi dia meladani tentang kesabaran. Walaupun dia juga adalah Tuhan sendiri, tapi dia punya sifat sabar, pandang sabar, kasihnya besar. Jadi kesabaran bukan dibentuk oleh latihan mental, tetapi hasil dari buah-buah roh. Protes apa enggak bertanya? Kesabaran dari latihan mental atau dari buah-buah roh? Karena buah roh juga mengajarkan kita kesabaran. Kesabaran sejati itu datang dari penguasaan Roh Kudus. Jadi kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja, dan ini butuh waktu dan ketaatan. Tidak boleh pasif, tetapi aktif. Aktif di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu Galatia 5 ayat 22-23 disebutkan kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Nah, yang terakhir ini ada sebuah cerita begini. Ada sekerumunan orang di depan api unggun. Satu orang ini bernama Abu Nawas. Nah, di antara api unggun itu tiba-tiba ada ular masuk ke api unggun itu. Apa yang diperbuat Abu Nawas? Dia pegang ularnya biar tidak kena api, tapi justru malah menggigit tangannya, cetot. Nah, karena digigit tangannya sakit ya, dilepaskan lagi, tapi melepaskannya ke api lagi. Ularnya panas itu ya. Apa yang diperbuat Abu Nawas? Cari besi, kemudian ularnya dicongkel, baru dilemparkan, ularnya selamat. Lalu di sebelahnya ada Abu Janda namanya, bilang, loh, kenapa kamu berbuat begitu? Padahal ular itu kan tadi menggigit kamu. Lalu biarin aja masuk ke api. Tapi jawaban Abu Nawas gimana? Memang sifat ular itu memang menggigit, pekerjaannya menggigit. Tetapi sifat saya, karakter saya adalah penolong. Saya nggak mau sifat karakter saya penolong kasih menjadi sifat yang buruk seperti ular itu. Tolong
malah menggigit. Kalau karakter saya itu karakter kasih, karakter penolong, ya saya biarkan, saya ingin terus jadi karakter penolong, karakter kasih, tidak menjadi karakter penggigit yang melukai. Saya bertahan sampai seperti itu ya. Nah ini seperti si siapa itu? Kalau kita melihat kalau di dalam film Joker, karakter Joker itu jahat kan dibentuk oleh lingkungan, tekanan lingkungan, pembulian, jadi karakternya jahat, nggak sabaran. Makanya Joker punya apa itu semboyan. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Harusnya nggak seperti itu, tetap punya kesabaran, karakter kita sabar, kasih ya biarkan itu. Jadi jangan sampai menjadi pribadi yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang hidup dalam ketaatan dengan Roh Kudus akan menikmati terus hadirat Tuhan dengan menjadi seorang penyebar makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa.